Yacht Farm Kit, mana merobohkan saya sendiri Syifa Ramadhani dengan NPM 07 dan teman-teman saya yaitu Mitra Sultan dengan NPM 002 dan Fani Istasarullah dengan NPM 024. Jadi latar belakang dari alat kami ini itu di mana anak-anak muda itu tertarik pada sektor pertanian karena mereka mengisahnya itu harus kotor dan gaya hidup yang tidak modern. Jadi metode pembelajaran yang sering mereka pakai itu masih dengan teori atau metode konvensional yang tidak ada memberikan pengalaman nyata. Jadi Yacht Farm Kit ini solusi inovatif untuk pembelajaran praktis untuk menemukan minat dan kesadaran generasi muda terhadap pertanian modern. Jadi masalahnya itu sama pertanian itu dianggap kuno oleh anak muda, jadi mereka tidak tertarik di pertanian. Dan pertumbuhan untuk itu terus menurun dan pelatihannya masih secara teori dan membosankan. Tidak adanya teknologi yang praktis. Jadi solusi dari kami itu Yacht Farm Kit ini sebagai alat edukasi modern dan menyediakan pengalaman bertanya dengan sensor dan otomatisasi. Menghadirkan pembelajaran praktis yang interaktif dan mendorong keterlibatan anak muda demi keberlanjutan online. Jadi di High Fidelity prototype kami ini pertama ada tampilan awal, di mana ini seperti tampilan untuk mengajak anak muda. Mana nih aplikasinya? Dan ada keterangan awal, di mana keterangan awal ini itu merupakan penjelasan singkat tentang awal-awal atau komponen-komponen yang ada di kit Farm ini. Dan ada tutorial penanamannya. Jadi di sini sebelum mulai kit, jadi siswa akan tahu nih bagaimana cara menanamnya akan kit tersebut. Dan ada edukasinya nih. Jadi ada beberapa hari jika dibutuhkan nanti ada penjelasan untuk hari pertama tanaman itu apa-apa aja. Udah ada beranda. Di beranda ini kita bisa menambah eh, ibaratnya seperti note. Jadi nanti pengguna itu bisa buat nih, misalnya minggu pertama untuk persiapan apa-apa aja yang udah dibuat oleh siswa tersebut. Udah di monitor ini ada kelembapan tanah dan tangki air. Itu berfungsi sebagai data real time dari kit tersebut, di mana itu akan update dan terlihat di monitor ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fani. Nah, baik untuk deployment diagram ini merupakan komponen diagram dari sistem kami yaitu Yom Farm Kit. Yang mana Yom Farm Kit ini merupakan teknologi sederhana untuk mengajak generasi muda bertani. Nah, jadi komponen diagram ini memiliki 5 komponen utama yaitu sensor unit, control unit, cloud, actuator unit, dan web. Nah, jadi untuk komponen pertama itu sensor unit yang berfungsi untuk mendeteksi kondisi lingkungan pada kitnya nanti. Kemudian di dalam unit ini terdapat 2 sensor utama yaitu soil moisture dan sensor ultrasonik. Yang mana soil moisture ini berfungsi untuk mendeteksi kelembapan pada tanah. Kemudian untuk sensor ultrasonik ini berfungsi untuk notifikasi ketika tong atau air di dalam tongnya nanti kosong. Kemudian data hasil pembacaan dari sensor-sensor ini itu akan dikirim ke control unit.
Nah, kemudian yang kedua di sini ada komponen control unit yang menggunakan microcontroller atau ESP32 sebagai pusat kendali sistem. Nah, jadi ESP32 ini menerima data dari sensor unit, kemudian memprosesnya untuk menentukan kondisi tanah dan ketersediaan air. Kemudian untuk komponen ketiga itu ada cloud, yang mana pada cloud ini sistem ini menggunakan Google Firebase, yang mana Firebase ini berperan sebagai media penyimpanan data dan jembatan komunikasi antara microcontroller dengan aplikasi pengguna. Nah, yang terakhir ada web, yang mana eh, web ini bernama YomFarkit, yang menjadi antarmuka bagi pengguna untuk memantau dan mengendalikan sistem. Aplikasi ini menampilkan data secara real-time dari Firebase, seperti tingkat kelembapan tanah, tinggi air pada tangki, serta status pompa air. Next. Nah, pada komponen diagram ini terdapat ada 3 bagian utama, yaitu perangkat IoT, database, dan web pada bagian perangkat. Nah, jadi sistem ini menggunakan ESP32 sebagai microcontroller utama yang berfungsi menghubungkan seluruh komponen sensor dan aktuator. Nah, jadi perangkat ini terintegrasi dengan soil moisture untuk mendeteksi tingkat kelembapan tanah. Nah, serta ada sensor ultrasonik yang digunakan untuk mengukur ketinggian air dalam eh, wadah dikit kami nanti. Nah, jadi selain itu, terdapat pompa air yang dikendalikan oleh ESP32 berdasarkan hasil pembaca sensor, sehingga proses penyiraman tanam dapat dilakukan secara otomatis. Nah, kemudian data yang tersimpan dalam database kemudian dapat diakses melalui web yang berperan sebagai antarmuka pengguna. Nah, jadi melalui halaman web nanti itu pengguna dapat menerima notifikasi yang dikirim secara otomatis berdasarkan kondisi sistem, misalnya ketika kelembapan tanah menurun atau pompa aktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ajus. Baik, saya akan menjelaskan mengenai high fidelity prototype. Jadi kami menggunakan sebuah tong yang berisikan air tong tersebut berukuran 1 liter. Pada tong tersebut akan kami taruh sensor ultrasonik yang berfungsi untuk mengukur jarak air terhadap permukaan tong. Jadi setiap air pada tong akan habis, maka dapat dimonitoring. Lalu air dipompa menggunakan pompa DC yang akan mengalir ke tanaman kangkung. Pompa tersebut akan menyala jika mendeteksi tanah kekeringan yang uh, dapat digunakan, yaitu sensor soil moisture. Sensor tersebut berfungsi untuk mendeteksi kelembapan pada tanah. Semua alat itu terhubung pada ESP32 yang berfungsi sebagai microcontroller. Terdapat di sebelah wadah tersebut. Jadi kita gunakan casing pada ESP32 agar terlindungi dari kotoran maupun debu yang ada di sekitarnya. Lanjut. Di sini ada rangkaian skematisnya. Dapat dilihat bahwa sensor ultrasonik diletakkan pada permukaan galon dan di atasnya diletakkan water pump sebagai pompa air yang akan memompa air dari galon. Dan ada juga di sisi dalam wadah sensor soil moisture yang berfungsi untuk mendeteksi kelembapan tanah. Lalu ESP32 sebagai microcontroller terdapat di luar wadah. Kesimpulan yang kami dapat dari proyek kami yaitu generasi muda minat
generasi muda terhadap bercocok tanam masih rendah karena adanya hambatan psikologis seperti rasa malas dan kotor. Bangkit merupakan solusi praktis untuk meningkatkan minat siswa sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Penerapan teknologi seperti Bangkit mampu menjembatani kesenjangan antara generasi muda dan dunia pertanian. Inovasi ini tidak hanya mempermudah proses belajar bercocok tanam, tapi juga menjadi langkah nyata dalam mendorong regenerasi petani dan keberlanjutan sektor pertanian di masa depan. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.